Sebetulnya memang waktu itu saya udah di Jakarta, habis dari Pangandaran. Di sini saya udah hampir sebulanan karena memang waktu itu memang nggak ada acara, jadi saya lebih baik sama keluarga waktu itu. Terus saya pulang ke Jakarta, baru beberapa hari di Jakarta kata ibu bapak drop lagi, jadi katanya pusing, terus dirujuk ke rumah sakit yang terdekat. Waktu itu memang dirujuknya ke arah Purwokerto, tapi nyampe di Banyumas. Jadi memang karena bapak saya udah stroke pertama, alhamdulillah udah sembuh. Kemarin kena lagi stroke yang kedua. Jadi habis itu memang kondisinya agak sedikit kurang baik. Makanya saya ada komunikasi dari kakak sama ibu juga. Jadi lumayan agak ini ya, maksudnya mendadak juga karena memang saya habis dari sini, bapak alhamdulillah sehat, jadi nggak kebayangkan seperti itu. Kalau yang stroke kedua, kalau yang stroke pertama itu udah hampir setahunan, karena emang udah pulih lagi. Karena stroke pertama tuh nggak terlalu berat, karena bapak masih bisa ngobrol meskipun kurang jelas, tapi udah kesini kan udah jelas lagi. Cuman kemarin yang stroke kedua memang agak sedikit berat karena bapak udah langsung kayak kaku, mulutnya itu nggak bisa ngomong sama sekali, jadi cuman bisa nangis. Jadi kata yang ada di Pangandaran, rumah sakit di Pangandaran, dirujuk ke yang lebih besar, rumah sakitnya yang paling dekat memang di Banyumas, Purwokerto gitu kan. Dan akhirnya kita dibawa ke sana dan dirawat di sana untuk untuk yang pertama 2 minggu, setahun ke belakang. Kalau yang kemarin baru sekitar 4 hari mau 5 hari, sekitar segituan ya, lumayan singkat di Banyumas. Terus saya tanya, saya perlu kesana nggak? Dan kebetulan waktu itu saya masih baru mau ke flu, jadi agak demam kayak gitu kan. Sedangkan bapak di ICU yang sekarang dengan protokol kesehatan COVID-19 ini memang agak lebih ketat lagi. Jadi takutnya saya dengan kondisi saya yang kurang sehat, terus bapak lagi di ICU, ntar malah makin berabe kan. Akhirnya kakak bilang ya udah nggak usah dulu, tapi besoknya WhatsApp lagi, lebih baik lihat bapak dulu. Jadi makanya saya dari Jakarta langsung ke Banyumas waktu itu dan maksain ke ICU. Alhamdulillah diizinin, masih tetap dengan protokol itu, pakai masker segala macam. Dan ya saya bilang, saya bisikin, Pak saya ada di sini. Dia nangis. Jadi dia nangis. Tapi waktu itu memang kondisinya ayah saya udah mulai udah nggak bisa ngobrol, cuma bisa nangis, terus udah nafasnya udah agak tersengal-sengal. Tapi ya karena memang sekarang setiap yang mengarah ke COVID-19 yang ngap gitu tuh pasti akan di swab tes. Dan akhirnya ayah saya juga di swab tes, diisolasi 1 hari, alhamdulillah negatif. Besoknya memang kondisinya kurang baik, tapi syukurnya saya ada di samping dia dari mulai keluar dari ruang isolasi sampai jam 6 Jumat jam 6.26 pagi itu beliau meninggal. Saya di samping beliau sama ibu saya, sama kakak saya, sama keluarga saya. Jadi benar-benar puas. Sedih, ini masih kebas nih, masih belum kena nih. Cuman ya mudah-mudahan aman-aman aja. Saya coba menyemangati ibu karena memang bapak saya itu sosok yang sangat, saya memang jarang ngobrolin sosok bapak saya, tapi untuk karir saya bapak saya itu memang pionirnya. Karena ibu saya justru yang ngelarang saya nyanyi, tapi bapak saya yang bawa saya kemana-mana untuk nyanyi. Dan karena itu saya nggak suka gitu, karena saya malu. Tapi beliau sosok yang hebat dan pasti saya akan merasa kehilangan. Ini belum aja.
ini belum kerasa aja, ini belum kerasa aja, ini masih kayak masih belum percaya. ya masih belum percaya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya saya nungguin sampai beliau meninggal. Proses pemakaman seperti biasa secara Islam, karena memang terbukti negatif, udah diswab, dan alhamdulillah maksudnya saya bisa tadi nguburin, saya ikut turun, terus pokoknya benar-benar keluar dari ruang isolasi saya bisa pegang beliau, terus saya bisikin, tuntun dia, pokoknya menuntun ayah saya bersama ibu saya bersama kakak saya, bibi saya, semua pokoknya keluarga itu giliran nuntun sampai pokoknya dari Kamis sore beliau udah nggak baik kondisinya, sampai pagi itu beliau nggak ada, kita giliran, kita tuntun, ingetin dengan lafaz Allah. Jadi benar-benar puas lah, benar-benar sangat puas. Tapi ya alhamdulillah itu juga negatif, dan akhirnya saya bisa melaksanakan pemakaman secara biasa dan secara Islam. Dimakamin di mana? Di sini di belakang rumah ada di tempat pemakaman biasa, dan di samping ibunya bapak saya, nenek saya. Itu emang keinginan keluarga atau emang keinginan beliau sih? Sebenarnya beliau nggak ada ngobrol kayak gitu, cuman biar bareng aja deket gitu kan. Karena beliau waktu itu nenek juga meninggal di sini, dirawat sama bapak saya. Jadi pokoknya benar-benar yang apa ya? Jadi biar dekat aja sih, biar dekat aja. Mungkin dia ngelihat saya kurang suka kalau disuruh nyumbang terus di orkes orang lain, sampai dia maksain bikin grup elektron gitu, namanya Cakra Group. Dan itu saya memang menjadi penyanyi tetap di Cakra Group itu karena ayah saya memang sangat bersemangat. Dan mulai waktu itu saya sempat rekaman, ayah saya memang yang paling menggebu-gebu gitu. Jadi kalau untuk karir saya, ibu saya support, cuman support itu awalnya memang ibu saya lebih fokus ke sekolah waktu SD itu. Cuman ayah saya itu dari dulu memang bawa saya ke hajatan ini, bawa saya ke hajatan ini, suruh nyanyi gitu kan. Kadang saya nggak suka gitu karena sedikit malu, cuman saya ngerasanya sekarang jadi benar-benar apa yang dilakukan ayah saya itu kerasanya sekarang. Jadi pokoknya ya saya bilang sekarang saya masih ngerasanya masih ada dia itu lagi tidur di kamar, karena memang selalu papasan. Kalau ini lagi ntar saya harus pulang ke Jakarta itu pasti kerasa banget. Jadi memang benar-benar gitu. Sejauh ini yang beliau inginkan, alhamdulillah saya mencoba memenuhinya, karena memang dari dulu beliau sangat semangat sekali. Saya ada di musik, saya ada di nyanyi. Jadi ketika saya menjadi saya seperti sekarang, ya saya melihat beliau senang, itu udah sangat apa ya, memang jarang sekali saya bilang cerita tentang ayah saya, karena memang apa ya, ada apa ya, maksudnya ada ya itu, beliau sangat berjasa. Tapi kadang yang namanya anak kecil terus dipaksa-paksa kan memang suka ada kalau nggak salah. Cuman itulah saya ngerasanya sekarang, rasa sayangnya dia, rasa didikan dia untuk selalu kerja keras baik sama orang tuh, dan ya rasanya sekarang sangat kerasa. Jadi buat kalian semuanya yang masih punya orang tua lengkap, jangan sia-siakan. Pergi kemana atau ingin mewujudkan apa? Dia selalu ingin pergi ke Jakarta, ke rumah saya. Cuman kemarin kan memang kemarin memang bapak dalam kondisinya seperti itu. Terus di Jakarta juga kita tahu sendiri untuk virus ini kan masih lumayan ini juga, dan rawan lah untuk bapak. Jadi kemarin tuh terakhir dia minta ke Jakarta,
karena ibu juga masih di sini, karena ibu yang merawat bapak. Jadi lebih baik nanti dulu. Itu sih yang sekarang ngeganjel tuh. Dia pengen memang dia sering ke Jakarta, ke rumah saya. Cuman kemarin yang terakhir sebelum pas di sini dia pengen ke Jakarta. Nah keburu, tapi alhamdulillahnya saya keburu nemuin beliau, dan saya yakin beliau tahu kalau saya ada di samping beliau sampai tadi pagi. Cuek, terus dia suka banyak orang, itu nurun ke saya. Jadi dia tuh sukanya ngundang orang. Dia orang yang sangat baik, sangat perhatian ke keluarga, dan keras kok. Memang ada agak sedikit keras, tapi dalam keras positif ya. Nah, cuman yang namanya anak kecil kan dulu kalau dikerasin jahat-jahat, pada orang tua tuh mendidik dengan udah apa ya, udah ada takarannya sendiri gitu kan, untuk anak yang ntar jaga-jaga dewasa. Ya itu baru kerasnya, banyak hal yang baru kerasanya sekarang ketika beliau udah nggak ada. Saya baru merasa ya itu penyesalan itu sudah datang terakhir. Tapi ya life must go on, kita nggak bisa terus bersedih, meskipun ya namanya kehilangan orang tua. Untuk saya sendiri tuh, saya lihat orang aja merinding. Tadi saya pas turun dari ambulan, saya ikut di ambulan, yang biasanya saya kalau jalan bolak-belok tuh pusing, gak sama sekali. Padahal saya ngelihatnya cuma ke keranda, gak lama sama sekali. Nah, turun di sini orang udah banyak orang, merinding saya. Maksudnya saya ngelihat, saya suka ngelihat ke orang, akhirnya terjadi di rumah saya sendiri dan orang tua saya sendiri. Aduh, itu yang namanya. Saya belum tidur. Berapa jam Mak? Belum tidur Kak? Dari Kamis sore. Kamis sore, karena memang sambung istirahat itu maksudnya bukan tidur yang gitu, cuman sambil duduk lap bentar bangun tuh. Tapi ya puas. Ibu cuman kebetulan langsung tidur karena memang capek mungkin. Cuman saya masih belum ya. Ngasih buat ayah. Pasti itu juga saya yang sesali. Kemarin saya baru beres nulis buat ibu, belum beres buat ayah. Jadi insya Allah saya ingin memberikan sesuatu karya lah yang saya dedikasikan untuk orang yang sangat berjasa dalam memulai keinginan saya dalam bernyanyi dan karir saya. Jadi doanya pastinya saya berharap semua anak pun pasti ingin keluarganya diterima di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, dan pastinya sekarang saya kepala keluarga, jadi insya Allah saya akan jaga keluarga saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.